tahun 98 kebetulan saya kepala Departemen Operasi di KRI Hasanuddin. Kita ikut pengamanan ibu kota pada saat kerusuhan dulu. 98 ya Pak? 98. Jadi kerusuhan yang ada di ibu kota, yang ada di darat ini tidak lagi diintervensi dari arah laut. Tugas kita adalah mencegah yang masuk atau mendekati Jakarta tanpa izin. Ada kapal dari salah satu negara Eropa, kapal perang, sehingga kita kawal untuk tidak mendekati Jakarta. Kita waktu itu menghampiri mereka di Selat Sunda, di Alki. Alki ini kan jalur internasional. Beberapa kapal yang mencoba memasuki itu kita kawal untuk tidak berbelok atau mendekat ke Jakarta. Halo sahabat kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini kami, tim Brigade Podcast, bertamu ke markas besar TNI Angkatan Laut. Di sini kita akan berbincang dengan salah seorang laksamana muda yang berpengalaman di sejumlah kapal perang TNI Angkatan Laut, mulai dari KRI Malahayati 362 hingga KRI Hasanuddin 333. Setelah mengabdi di kapal perang, karirnya kian melesat hingga akhirnya beliau dipercaya menjadi asisten teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau, Laksamana Muda Bram Rusman Namin. Selamat siang Pak Bram. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak Bram? Alhamdulillah. Pak, pertanyaan pembuka saya nih Pak. Pertanyaan perkenalan sebutannya ya. Kenapa kalau TNI Angkatan Darat itu kalau pangkatnya sudah bintang itu disebutnya Brigjen, Maijen gitu, lalu bintang 3 juga ya. Nah, kenapa kalau Angkatan Laut Laksamana Muda, Laksamana Pertama, Madya itu bedanya apa Pak? Sebenarnya sama saja, cuman supaya membedakan dia matranya darat, dia menggunakan istilah jenderal. Matra laut ini menggunakan laksamana, Angkatan Udara menggunakan marsekal. Ya, hanya penyebutan agar berbeda, matranya terlihat dari pangkatnya. Cuma memang itu dari sejarahnya memang udah seperti itu ya Pak ya? Sudah dari bahkan dulu kita kalau bintang 1 dulu namanya malah komodor. Komodor. Ya, tapi kita sekarang disamakan semua karena biar seragam semua. Akhirnya kita menggunakan laksamana. Ya. Untuk darat tetap menggunakan jenderal. Untuk udaranya marsekal. Pak Bram, tadi saya sempat singgung soal pengalaman Bapak ketika masih menjadi perwira muda, bertugas di beberapa kapal perang. Betul. Oke. Kapal perang Malahayati dan Hasanuddin. Ada beberapa yang lain juga. Kebetulan kami mudanya di Satuan Kapal Eskorta. Salah satunya adalah KRI Malahayati dan KRI Hasanuddin. Sebagai apa Pak di situ dulu? Dulu saya pernah menjadi perwira divisi komunikasi, perwira divisi navigasi, kemudian kepala departemen operasi. Situ. Saya tertariknya kepala departemen operasi. Sekilas bagi saya itu keren tuh. Tugasnya ngapain tuh Pak dulu di kapal perang itu? Kita memanage atau menyiapkan kapal ini agar siap melaksanakan tugas atau perintah yang diberikan dalam bentuk sebuah operasi, keluar dari pangkalan. Sehingga kapal ini siap melaksanakan tugas yang diberikan kepada kapal, dalam hal ini beserta seluruh krunya. Kebetulan kami menjabat sebagai kepala departemen operasinya. Jadi bidang operasi mulai dari komunikasi, navigasi, senjata atas air, senjata bawah air, itu ada di bawahnya semua. Pak, saya mau tahu dong, kehidupan seorang perwira di kapal perang tuh seperti apa sih Pak kesehariannya? Kesehariannya saya kira semua kapal perang sama saja. Cuman kita sebagai perangkatan laut kita bertugas ya untuk melaksanakan operasi yang diberikan kepada kita sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau saya di bidang operasi berarti di sisi operasinya, nanti ada bidang logistik di sisi logistiknya, setiap bidang permesinan misalnya melaksanakan itu. Dan kita harus siap 24 jam dalam sehari.
7 hari seminggu. Harus siap 24 jam. Harus dalam keadaan 7 siap. kali seminggu, 7 hari. 7 hari seminggu. Sehingga kapal ini tetap kapanpun harus selalu siap. Oke. Dulu Pak Bram sudah menjalani tugas ke mana saja tuh? Penugasannya? Selama di kapal kami operasi di dalam negeri, ke luar negeri beberapa kali, Ya. baik itu muhibah ataupun latihan, termasuk waktu di Malayati saya pernah sampai keliling di Australia, ya. Kemudian pernah sampai latihan dengan Thailand atau dengan Amerika. Ada beberapa negara latihan bersama. Kemudian kalau di Hasanuddin saya banyak penugasan di sisi operasinya. Oke. Ada yang menarik nggak Pak dari rangkaian pengalaman atau penugasan Bapak di tempat-tempat tadi? Yang menarik tahun 98 kebetulan saya kepala departemen operasi di KRI Hasanuddin, kita ikut pengamanan ibu kota pada saat kerusuhan dulu. 98 ya Pak? 98. Situasi pada saat itu gimana tuh Pak? Kan setahu saya nih Pak, 98 tuh rusuhnya di darat. Betul. Apa hubungannya laut dengan yang kondisi di darat ini? Ya, tugas kami waktu itu untuk mencegah timbulnya permasalahan yang berasal dari laut. Jadi kerusuhan yang ada di ibu kota, yang ada di darat ini tidak lagi diintervensi dari arah laut. Jadi tidak ada yang mau masuk misalnya, atau ada yang mencoba bertindak tanpa sepengetahuan kita. Bertindaknya bisa mau menyelamatkan atau mau membawa keluar warganya, atau kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bila ada yang masuk. Sehingga tugas kita adalah mencegah yang masuk atau mendekati Jakarta tanpa izin. Memangnya ada Pak pada saat itu? Banyak negara yang berusaha untuk mengekstradisi atau menarik warga negaranya yang berada di Jakarta. Itu tentunya secara ilegal ya Pak ya? Itu ya, apa dia kirim kapal tanpa ada izin yang jelas ya Pak berarti ya? Biasanya memasuki sebuah negara harus ada security clearance dari negara yang akan didatangi. Namun saat itu kan situasi berbeda. Situasi berbeda, kita mencoba untuk menahan atau mencegah orang yang punya niat baik mungkin tanpa izin. Hanya itu saja. Dan Bapak berhadapan dengan kapal-kapal itu? Maksudnya terjadi gitu loh, Iya, berhadapan-hadapan terjadi. itu? Betul. Dari mana itu Pak kapalnya Pak? Ada kapal dari salah satu negara Eropa, saya tidak sebutkan. Kebetulan kapal perang juga. Kapal perang Pak? Kapal perang, sehingga kita kawal untuk tidak mendekati Jakarta. Ntar dulu Pak, ini saya mau tanya lebih dalam. Gimana caranya, kan Bapak juga mengawaki kapal perang berarti pada saat itu? Betul. SOP-nya seperti apa ketika kapal perang milik Indonesia itu bertemu dengan kapal perang milik negara lain di daerah, entah itu teritorial kita ataupun internasional Pak? Kita waktu itu menghampiri mereka di Selat Sunda. Oke. Di Alki. Alki ini kan jalur internasional, alur laut kepulauan Indonesia dari selatan ke utara atau dari Selat Sunda itu dan berakhir di Natuna, di Laut Natuna. Sehingga beberapa kapal yang mencoba memasuki itu kita kawal untuk tidak berbelok atau mendekat ke Jakarta. Oke. Tapi firm ya Pak bahwa tujuan mereka untuk mendekat ke Jakarta? Secara kita berkomunikasi menggunakan radio. Kita sampaikan juga untuk tidak mendekati ke Jakarta karena izinnya dari kapal tersebut tidak ada, namun dipersilakan untuk lewat. Apakah pada saat menghadapi situasi seperti itu, kapal perang kita itu sudah langsung siaga untuk misalnya melepaskan tembakan kah atau apa? Atau memang ada tahapan prosedur yang harus dilewati dulu? Semua bertahap. Pertama adalah kita mencoba membuka komunikasi. Menggunakan radio atau menggunakan visual misalnya. Tapi lewat radio biasanya semua pasti bisa. Sehingga apabila sampai tahap itu bisa komunikasi terjalin, maksud dan tujuan bisa disampaikan, saya kira
berhenti sampai di situ saja. Prosedurnya tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, tapi bertemu dengan kapal perang asing itu pasti suasananya tegang atau memang itu hal yang biasa, Pak, sebenarnya di laut? Kalau di laut kita biasa ketemu kapal itu. Oke. Biasa, apalagi di Alki ini kan memang sebuah jalur internasional lah, dibuka untuk umum. Pasti kita setiap ketemu kapal kita pasti sapa, kita pasti tanya. Oke, tapi kalau ada sampai ada kapal perang di situ itu kan tanda tanya, Pak. Ya kita waktu itu dititipi untuk tidak perlu agresif lah. Tidak agresif, kita sampaikan bahwa tolong tidak ke sini, tidak ke sana gitu. Silahkan melintas sesuai tujuan awal saja. Oke. Dan selama periode penugasan Bapak di KRI Hasanuddin berarti Pak ya di situ. Berarti apakah dulu Bapak bisa mencatat nih Pak? Ada nggak kapal yang kecolongan masuk ke Jakarta? Saya kira kalau pada saat itu, tidak ada. Karena saya juga kan nggak sendiri juga. Ada beberapa unsur lain juga yang mempunyai tugas yang sama dengan kita. Oke. Nah, Pak kalau sekarang berarti penugasan Bapak sebagai asisten teritorial TNI Angkatan Laut. Kalau dari namanya teritorial berarti Bapak hanya mengurusi laut. Ya, salah nggak saya Pak? Saya kira bukan salah, tapi mungkin kurang tepat saja. Oke. Halus ya Pak Bram ya. Jadi sebenarnya tugas Pak Bram apa sebagai aster itu pertanyaannya sebenarnya. Tugas pokok saya itu membantu Kasal dalam membuat kebijakan Kasal di bidang teritorial. Nah ini penerjemahannya ke bawah ini kita menyiapkan, jadi bukan hanya pantai saja, bukan hanya laut saja, tapi termasuk pesisirnya. Ya, jadi salah satu tugas kita adalah memberdayakan masyarakat maritim untuk kepentingan pertahanan negara. Jadi kita dengan cara apa? Salah satunya membantu kesejahteraannya masyarakat maritim. Dengan cara apa lagi? Nah, inilah ketahanan wilayah ini yang kita kedepankan. Ketahanan pangan bisa salah satunya, karena masyarakat pesisir ini kan dianggap yang perekonomiannya kurang kurang baik lah. Nah, sehingga kita mencoba membantu, kita membina, bukan berarti kita menjadi seperti kalau di bidang ekonominya kita jadi orang Kementerian Perekonomian, enggak. Kita membantu kesulitan mereka di bidang ekonomi, di bidang pertaniannya, di bidang perikanannya kita bantu di situ. Bila mereka ada kendalanya. Ironi ya Pak ya, karena laut itu harta karun ya Pak sebenarnya. Ya itu, begitulah. Jadi lagu nenek moyangku seorang pelaut itu ya memang lagunya indah, tapi pelaksanaannya kelihatannya tidak ada. Nah kita tetap membantu mereka untuk tidak hanya sekedar lagunya dengan cara seperti ini. Program ketahanan pangan apa yang sedang dikerjakan oleh TNI Angkatan Laut Pak berarti sekarang? Sekarang ini semenjak tahun 2025 ini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementan, jadi Menteri Pertanian, TNI secara umum, TNI dan Polri itu diminta untuk membantu. Diminta membantu. Salah satunya adalah kita masih mengimpor kedelai. Angkatan Laut diminta untuk membantu dari sisi kedelai. Sehingga saat ini sudah diputuskan oleh Kementerian Pertanian, Angkatan Laut bergerak di kedelai. Tapi bukan berarti yang lain, kegiatan yang lain terus dihentikan, tidak. Ini hanya diminta tolong Angkatan Laut membantu untuk kedelai. Karena setahu saya sebelumnya itu sudah aktif di perikanan gitu ya Pak ya, membantu. Itu tetap kita kerjakan, ya, cuman kita ditambah
ditambah untuk kedelai. Baru buat kita juga, saya juga belajar, kita di Angkatan Laut juga baru belajar, baru mencoba, ya insya Allah ini berhasil. Oke. Dari masa penugasan yang singkat ini Pak, dari masa belajar yang singkat ini, mulai dari penugasan TNI Angkatan Laut diarahkan untuk produksi kedelai ya Pak, kedelai ya Pak ya, jangan sampai salah. Kedelai sampai saat ini Pak, tantangannya apa yang dihadapi oleh TNI Angkatan Laut Pak? Saat ini yang kita laksanakan ini uji coba varietas baru. Oke. Ya, varietas ini jadi ada seorang peneliti di bidang kedelai. Ini anak dalam negeri atau? Ya, anak dalam dari PT KUAB ini mencoba untuk membuat varietas baru yang lebih unggul. Ya. Yang lebih unggul, bekerja sama dengan Angkatan Laut. Oke. Untuk mencoba membudidayakan kedelai ini sampai dengan bisa dirilis, disahkan oleh Kementerian Pertanian untuk nanti disebarluaskan. Oke, berarti di uji cobanya di mana saja berarti yang sudah dilaksanakan Pak? Kita sudah mencoba di Manado, oke. kemudian di Makassar, di Banten, dan terakhir di Lampung. Di Lampung. Total lahan berapa Pak, kalau boleh tahu? Di Manado 2 hektar, Oke. di Makassar 4 hektar, di Banten 2 hektar, Oke. kemudian yang di Lampung ini 30 hektar. Yang paling besar di Lampung. Kita coba yang paling mencoba skalanya agak lebih besar, Iya. agak lebih besar dengan kondisi tanah di Lampung tentu berbeda dengan di Manado. Mungkin dampaknya hasilnya mungkin akan berbeda, tapi secara umum itu sudah mencapai apa yang direncanakan. Oke. Keunggulannya apa Pak, varietas baru itu? Varietas ini dia lebih tinggi pohonnya. Lebih tinggi pohonnya. Lebih tinggi sehingga buahnya lebih banyak. Oh gitu. Jadi ada buahnya lebih banyak, artinya produksi pasti banyak. lebih Sehingga hasilnya tinggi, ya? per hektarnya diharapkan lebih tinggi. Oke. Karena secara nasional kedelai yang ada saat ini, varietas yang ada itu antara 1,5 sampai 1,8 ton per hektar. Per hektar, betul. Per hektar. Nah, yang kedelai varietas baru ini antara 3 sampai 4 ton per hektar. Bisa 2,5 kali lipat itu berarti. Kurang lebih. Oke. Sejauh ini sudah sukses atau belum Pak di 4 titik tadi? Alhamdulillah, alhamdulillah ini sudah bisa mencapai apa yang diharapkan. Kendala ada, Apa pasti. Ya, salah satunya ini kan belum bisa hasil daripada panen yang kemarin yang telah dilaksanakan ini kan belum bisa dikemana-manakan karena belum dirilis. Oke. Sehingga ini kan belum bisa untuk Diserap oleh pasar lah gitu pasar ya? enggak, kita belum bisa menjual ini. Oh gitu. Belum, Pak. Oke. Pak, sebenarnya roadmap TNI Angkatan Laut untuk swasembada kedelai ini kami di-spill dong Pak. Itu sebenarnya seperti apa nanti? Mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu atau gimana? Kalau ini tetap programnya dilaksanakan terus, ya, rencana kita ini apabila sudah dirilis, bisa kita sebar. Rencana kami tahun pertama ini 10.000 hektar. Oke. Kita coba di situ. Sebagian dari itu akan dikembalikan jadi bibit lagi. Oke. Ya. Untuk ditanam di tahun berikutnya. Sehingga harapannya memang moga-moga ini bukan harapan yang terlalu muluk ya. Iya. Nggak apa-apa Pak, muluk-muluk. Tapi memang 10.000 hektar ini kan masih lahannya lahan TNI AL. Jadi harapannya nanti bisa disebarkan ke seluruh wilayah, seluruh wilayah. Harapannya angka ini harapannya 130.000 hektar. Gitu. Memang jauh, masih jauh. Tapi sementara inilah yang bisa kita buat dulu.
kendala lahan yang dikelola Angkatan Laut itu adalah memang lahan Angkatan Laut. Apabila nanti kementerian terkait nanti bisa ikut membantu menggunakan lahan-lahannya, termasuk peralatan, bibit, peralatan pertanian tentunya maksudnya, kemudian tenaga kerjanya, karena kami memang selama ini bekerja sama dengan kelompok petani setempat, jadi tidak murni tentara semua yang turun ke lapangan. Enggak. Kendalanya di situ. Jadi bukannya marinir ya Pak? Enggak. Kita tetap bekerja membantu. Jadi menggunakan lahan kita, personil kita tetap kita turun, cuman tidak berarti kita semua menjadi petani, tidak. Jadi tetap dengan kelompok tani setempat kita bekerja sama. Oke, berarti soal kan selama ini kan kalau petani itu kesulitannya selalu di pupuk. Betul. Dengan kehadiran tentara di situ, apakah itu menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bagi petani kedelai itu lancar, Pak? Dan yang paling penting nih, Pak, terjangkau. Itu dia. Mungkin harapannya kalau kerjasama dengan militer, birokrasi ini kan bisa mungkin kita perpendek. Paten sekali memang. Mungkin ya Pak, harapan ini kan. Jangan mungkin dong, ini dong, yakin gitu loh Pak. Selama ini masih berjalan kan dengan karena masih pilot project, kita masih dengan Kementerian Pertanian kita berhubungan masih cukup intens gitu dengan para penelitinya juga, karena harapan kita ini kan tujuan kita awal paling jangka pendek ini adalah dirilis varietas Garuda Merah Putih ini. Oh, nama varietasnya itu Garuda Merah Putih. Iya, Garuda Merah Putih. Ini kalau dirilis sehingga langkah kita ini pintu ini terbuka lebar, Pak. Pintunya terbuka lebar. Iya, nggak salah emang Pak Prabowo nyuruh tentara berarti ya Pak untuk swasembada pangan. Karena kita kan nggak ada alternatif selain laksanakan. Oke Pak, ini saya mau tanya sedikit personal terkait program besar swasembada pangan. Bapak internal TNI Angkatan Laut. Itu. Bagaimana internal Angkatan Laut itu secara psikologi, ya, ketika mendapatkan penugasan, varietas kedelai digarap oleh TNI Angkatan Laut. Secara psikologi di internal gimana Pak? Nggak ada masalah. Kami penugasan, namanya tentara ditugaskan apapun ya, kita tetap laksanakan. Kalau mau ditanya, saya sekolah di Taruna, nggak pernah ada pelajaran ini Pak. Sekolah kami mulai dari Pak Letnan sampai dengan saat ini nggak ada tentang menjadi petani. Nggak. Tapi setiap kali kami diberi tugas, kalau kami tidak paham, berarti kami harus mencari paham. Mencari tahu, harus belajar, bertanya, mencoba. Hanya itu saja yang kita kerjakan. Harapannya ini sesuai keinginan pimpinan seperti apa, harapannya ini berhasil. Kita mencoba untuk melaksanakan itu semua. Oke. Dan mohon maaf Pak, saya harus bertanya ini Pak. Bagaimana dengan kritikan Pak yang datang ke kebijakan itu, bahwa swasembada kok militer diikut sertakan ke dalam swasembada pangan? Ini harus saya tanyakan ini, karena ini pertanyaan publik. Bapak menjawabnya seperti apa? Sebenarnya kami ini kan membantu Pak. Kami ini membantu apa yang Mentan menyampaikan. Sudah dicoba, kendala-kendala ini cukup banyak. Cara institusi atau cara kelompok atau cara orang menghadapi kendala ini kan berbeda-beda. Mungkin dengan militer kami biasa menghadapi kendala atau permasalahan dan kami harus mencari penyelesaian permasalahannya seperti apa. Mungkin kami di situ saja, Pak. Sehingga apapun yang diperintahkan ya akan kami laksanakan. Jadi kalau saya dikritik secara langsung, saya belum pernah kenapa kok Bapak yang ngerjakan? Ya sebenarnya bertanyanya pada yang memberi perintah, jangan ke kami kenapanya ya Pak ya. Tapi kalau kami diberi perintah pun kan kami tidak melabrak
apa yang sudah ada. Jadi Penting itu, Pak. Yang sudah ada tetap berjalan, kami berkoordinasi di sana, seperti apa, maunya seperti apa yang bisa kami kerjakan. Saya kira kami tidak memotong jalur siapapun, ya, karena pengetahuan kami kedelai pun kita masih impor. Betul, Pak. Ya, kita masih banyak impor, sehingga saya kira kedelai ini tidak mengganggu apa yang sudah berjalan selama ini. Karena kami membantu dari sisi jumlahnya tadi. Kalau yang selama ini tercapai adalah 1,5 sampai 1,8 ton per hektar. Yeah. Kami bantu dengan ini yang baru, sebuah kedelai baru dengan varietas baru dengan nama Garuda Merah Putih, dengan hasil yang lebih, ini kan membantu semua, sehingga bibit ini bisa kita bagikan kepada masyarakat untuk dicoba masing-masing. Iya. Kan membantu penghasilan mereka juga. Karena kita sudah, Angkatan Laut Pak, sudah membuat perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk kedelai ini. Sehingga bibit nanti akan didukung oleh Kementerian Pertanian. Bila ini berhasil, akan didukung. Kemudian bibit ini akan diserahkan kepada Angkatan Laut beserta alat pertaniannya, pupuknya, semuanya akan diserahkan ke Angkatan Laut. Angkatan Laut nanti yang akan melaksanakan penyebaran benih ini atau distribusi bibit ini. Ya, Pak. Distribusi untuk sampai dengan produksinya saja. Nanti setelah itu, bila panen nanti, Kementerian Pertanian akan membeli hasilnya. Seperti itu. Semacam bulognya lah. Kurang lebih. Oke, jadi kata kuncinya sebenarnya justru TNI Angkatan Laut membantu. Membantu saja kita. Tidak mengusik, tidak memotong, tidak yang aneh-aneh lah pokoknya. Enggak ada, Pak. Kita hanya membantu sehingga karena bibit ini kan kita sebar ke kelompok tani tadi. Jadi menggunakan varietas Garuda Merah Putih tadi. Iya, oke. Pak, kan pasti anak-anak buah Bapak yang di lapangan. Betul. Respons masyarakat yang ditangkap oleh TNI Angkatan Laut apa ketika TNI Angkatan Laut mengerjakan kedelai ini? Saya sudah tanya, kebetulan waktu panen di Manado saya hadir. Jadi mereka melihat sendiri hasilnya karena panennya pun dibantu oleh mereka. Kebetulan lahan yang digunakan itu ada di sebuah desa, itu masih 6 jam dari Manado. Sehingga begitu masyarakat tahu hasilnya bagus, kalau hasilnya begini, kami juga mau Pak bibitnya. Gitu. Sudah ada buktinya nih Pak? Ada, satu. Kemudian yang di Lampung, Bupati Lampung Utara sudah minta untuk wilayahnya juga bisa ditanam kedelai juga. Malah nagih ya Pak dia Pak ya? Tapi kan kami belum bisa menyebarkan ini sebelum dirilis pelepasan varietas ini oleh Kementerian Pertanian. Pak, kan gini, ini varietas baru. Otomatis treatmentnya, proses pertumbuhan dia itu mungkin khusus. Iya, nah, betul. Gimana tuh TNI AL mempelajari kekhususan itu? Lama atau enggak? Dan apakah itu butuh tantangannya seperti apa gitu? Sebenarnya kami juga belajar juga, gitu. Betul. Tapi juga kami belajar teknisnya seperti apa. Nggak lempar kayu jadi tanaman ya Pak ya? Jadi memang ada pentahapan penanaman sebelum ditanam seperti apa. Ada pelatihannya dulu. Sehingga personil kami yang dari Manado, yang dari Makassar, itu kita datangkan ke sini, kita ajari dulu. Kita latihkan, kita panggil dari peneliti yang tadi saya sampaikan, PT KUAB tadi, kita berembuk, kita latihkan semua di sana. Selesai itu membawa bibit, contoh bibitnya dibawa ke wilayah masing-masing untuk ditanam. Nanti pun apabila ini dirilis, kita akan panggil lagi dari wilayah yang lain untuk tetap, sehingga nanti mereka di wilayahnya mereka akan menjadi pendamping untuk warga. Saya kira hanya metodenya
Ya itu kan cara-cara militer lah. Iya. Maksudnya bukan dalam hal pertanian, tapi dalam penugasan sehari-hari kan seperti itu, Pak. Oke. Berarti ya ada peningkatan upgrade skill ya sebenarnya dari personil di Angkatan Laut ya Pak ya? Ada penambahan. Mungkin yang mau dekat-dekat pensiun akan senang ya. Karena sudah mengetahui, oh ini dia nih ya. Bisa Saya ini. sudah tahu caranya nanam kedelai Betul. nih. Yang 1 hektar bisa dapat 3 ton. Siap, betul. Lulus pensiun dari Angkatan Laut jadi petani kedelai bagus juga ya Pak ya? Bisa. Oke, Pak Bram, ini saya mau nanya ke depannya, ya. Apakah ini menjadi program yang tetap atau nanti seperti yang saya bilang saya tanya sebelumnya Pak, roadmap-nya itu apakah berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun? Sampai kapan TNI AL mengerjakan ini? Saat ini rencana jangka pendek kami sampai dengan 3 tahun dulu. Oke. Jadi yang kami tata sekarang mulai dari uji varietas ini 3 sampai dengan 3 tahun dulu. Begitu 3 tahun kita sudah punya bibit banyak. Seperti apa? Nah tergantung pemerintah nanti. Apakah kerjasama ini tetap akan dilanjutkan atau bagaimana? Ya tergantung pemerintah Pak. Iya. Kita membantu pelaksanaan dari programnya Pak Presiden kita di dalam asas kita salah satunya adalah ini ketahanan pangan. Ya kalau dampaknya bagus sebenarnya mau sampai kapan juga harus Saya kira kalau udah tersebar di masyarakat masalah program lanjut atau tidak, kalau masyarakat sudah suka menikmati hasilnya, saya kira bisa berlanjut. Pak Bram, kalau kita berbicara tentang pertanian, perkebunan, itu masyarakat di bawah itu seringkali berhadapan dengan konflik agraria. Iya. Apakah ini menjadi salah satu skenarionya TNI Angkatan Laut? Bahwa ini konflik-konflik seperti ini harus dihindari dan bagaimana caranya? Gitu Pak. Konflik agraria rasanya di level kedelai ini belum terlihat di petani kedelai. Mungkin yang besar-besar mungkin ada di sana. Sawit. Ya. Nah, kami kebetulan tidak di sana, tapi sampai dengan saat ini beberapa wilayah yang kami sounding, yang kami kebetulan teritorial kami yang di Satkoil yang di bawah di 14 kodaerah, ini semuanya siap. Lahan ada yang lahannya Angkatan Laut, yang lahan sebutlah lahan tidur, yang selama ini tidak tergarap kita manfaatkan. Ada juga yang bekerja sama dengan Pemda, lahan Pemda yang tidur, yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Komandan pangkalan setempat mencoba interaksi dengan Pemda setempat untuk barangkali bisa digunakan. Beberapa menggunakan lahannya Pemda. Jadi clear sebenarnya itu nggak ada persoalan. Di level kami di kedelai clear, tidak ada. Sampai dengan saat ini belum ada seperti itu. Harapannya ya tidak ada, Pak. Ya semoga nanti program ini lanjut ya Pak ya, lanjut 3 tahun dapat bibit banyak dan didistribusikan ke masyarakat dan berdampak bagus buat masyarakat. Insya Allah. Pak Bram, saya mau lanjut soal ke depan topik selanjutnya nih. Tantangan TNI Angkatan Laut ke depan. Apa Pak? Yang sekarang menjadi tantangan terbesarnya TNI Angkatan Laut. Ini bukan, kita nggak ngomongin lagi soal swasembada pangan Pak. Dari sisi matra begitu. Wah, saya kira tantangan ke depan kita ini dengan situasi dunia sekarang yang berubah, perubahan di Angkatan Laut, terutama di kita ini kan heavy material, jadi alutsista kita ini adalah yang utama. Jadi dengan perubahan situasi global ini tentu berdampak di regional maupun di nasional. Nah, di kita ini terdampaknya sudah bisa, pimpinan kita sudah bisa mengantisipasi, sudah diantisipasi malah dengan penambahan
atau modernisasi alutsista kita saat ini, sehingga alutsista yang sudah lama sudah akan tergantikan dengan persenjataan saat ini, dengan sekarang lagi ininya drone misalnya. Semua jadi berubah. Saya kira Angkatan Laut siap berubah dan sudah mulai berubah. Sudah mulai, walaupun tidak serta-merta tentunya. Tentunya ada tidak proses dan tahapan. Semua ada prosesnya. Dan yang memproses semua di sisi perencanaan ada di gedung utama, tentunya pimpinan. Intinya kita tetap ikut dengan kondisi perubahan zaman ini. Oke, adaptasi ya Pak ya? Tetap beradaptasi. Oke, Pak, terakhir dari kami Pak. Pak Presiden berpesan bahwa semua pembaruan teknologi, alutsista itu mesti harus ya Pak, dimanfaatkan untuk melindungi sumber daya. Betul. Saya mau tanya soal rencana atau komitmennya TNI Angkatan Laut dalam hal arahannya Pak Presiden tersebut. Yang kami atau saya sebagai menjaga sumber daya itu, kita selalu menggunakan segala daya dan upaya lah. Jadi baik dari sisi personil, kebijakan, maupun arah kegiatan itu untuk hal seperti itu. Saya ambil contoh di bidang saya teritorial, kita menjaga keutuhan itu salah satunya sumber daya tadi. Sumber daya alam kita salah satunya adalah perikanan. Betul. Nah, perikanan ini harus dijaga sehingga tidak serta-merta orang dari luar mengambil seperti itu. Sehingga alutsista kita pun dijaga untuk menjaga sumber daya alam kita. Salah satunya ya dari sisi perikanan misalnya seperti itu. Oke, jadi nggak ada lagi Pak, pesta di tengah laut tuh nggak ada lagi Pak ya? Nggak ada Pak. Jadi pesta maksudnya orang luar yang pesta gitu. Artinya mereka mengambil secara terang-terangan dan masif gitu. Saya kira tidak lah. Nggak ada. Karena unsur gelar kita pun sekarang sudah jelas, sudah fokus kok. Jadi di mana sebaran patroli kita ada, fokus kita di choke point juga ada. Saya kira sudah tercover dari sisi operasinya ada. Kebetulan kami memberikan masukan dari sisi kami kepada bidang operasi. Oke. Pak Bram, kami terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Semoga apa yang menjadi rencana penugasan TNI Angkatan Laut semua berjalan sukses, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Dan terutama nih, Pak, pembaruan alutsista itu seperti yang Pak Presiden bilang, digunakan untuk menjaga sumber daya alam kita, Pak. Insya Allah itu pasti dilaksanakan, Pak. Siap. Tidak ada sejengkal pun yang direlakan untuk diambil gitu. Siap. Kita pasti jaga semua. Tidak ada sejengkal pun yang direlakan untuk diambil. Untuk diambil oleh orang lain lah. Oke, itu closing statementnya Pak Bram. Mantap, kuat sekali. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bram. Terima kasih, sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama Pak. Oke, itu tadi sahabatkompas.com bincang-bincang kami dengan Laksamana Muda Bram terkait tugas-tugas di TNI Angkatan Laut dan juga menyinggung sedikit pengalaman beliau ketika bertugas di kapal perang. Sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya karena setiap misi punya arti.